komentar netizen terhadap postingan di Instagram CNBC Indonesia pada Desember 2024 lalu yang membahas mengenai kebijakan Trump yang berjudul Gubernur Bank Indonesia mengungkap negara-negara incaran dendam Trump. RI aman? Nah ini ada nih yang masuk. Penting gak ikut BRICS aman? Kalau toh ikut BRICS ya ikut aja. Nah ini nih yang masih juga menjadi tanda tanya. Tadi ada komen masuk dari Dinar_Tovan. BRICS apakah akan sedikit banyak mempengaruhi kita, Mbak Sefti deh? Sebenarnya kan memang ada ancaman Trump kalau misalnya negara BRICS melakukan dedolarisasi, maka akan ada tarif yang diberikan kepada semua negara BRICS. Tapi kan balik lagi itu kan baru ancaman ya. Lagi pula kalau kita lihat data-datanya dari Putin juga sepertinya masih jauh dedolarisasi itu dilakukan. Yang paling mereka lakukan adalah membenahi instrumen pembayaran saja sehingga mata uangnya Rusia itu bisa digunakan transaksi dengan negara-negara lain. Kalau Indonesia mau masuk BRICS atau enggak, sebenarnya kan memang sudah ada sinyal ya dari pemerintah kalau ada akan masuk BRICS. Tapi kan balik lagi ya, BRICS itu kita kan negara yang non-blok. Kita tidak memihak siapapun. Kepentingan untuk masuk BRICS juga menurut saya cukup baik lah, apalagi negara-negara yang di sana juga negara-negara yang ekonominya lumayan besar gitu kan ya. Jadi ya tidak masalah sih kalau kita lihat ya. Berarti masuk BRICS nggak akan membawa petaka apa-apa ya buat kita? Enggak, karena di sisi lain kita juga akan masuk OECD. Jadi memang ya inilah saya lihat di eranya Presiden Prabowo ya seperti itu bermainnya. Jadi dia tetap non-blok tapi dia juga mencari yang kira-kira potensi cuannya juga besar gitu. Dan BRICS ya salah satu yang marketnya memang besar ya karena memang di situ ada Brazil, Rusia, India, Cina, itu South Africa ya, negara besar gitu. Belum lagi yang Uni Emirat Arab gitu ya. Sementara di OECD kan juga ya negara-negara maju ya, seperti di Eropa gitu. Jadi memang ya saya lihat pemerintah terus mencari lah peluang-peluang ini. Celah untuk bisa menghasilkan income lebih banyak dan lebih besar. Oke, berarti sebenarnya nggak ada permasalahan, tapi ya kita masih akan lihat gimana langkahnya ya, karena ini masih sebuah wacana, betul ya? Betul, tahun ini lah kita lihat. Ya kita akan lihat. Oke, ini ada masuk lagi komen dari @elisa.nasution. Gak boleh dendam, ada masalah ya? Tanya langsung, ada apa? Hey, ini bukan hubungan tanya langsung ya, tapi mungkin nggak sih maksudnya dengan ada nih, Indonesia selalu berusaha untuk menjadi tengah-tengah, penengah gitu kan. Mungkin nggak dengan kita yang selalu non-blok, ini one day justru akan menjadi bumerang ke kita? Kalau melihat peta geopolitik tahun depan, di mana tahun ini ya, 2025 baru masuk nih kita say. Jadi kita lihat kan salah satu geopolitik yang perlu diantisipasi itu adalah war antara China dan juga AS, bukan war dalam arti sebenarnya, tapi kan daya saing lah ya, kuat-kuatan antar dua negara. Nah di situ netralitas Indonesia itu menjadi penting di sini. Tidak boleh terlalu ke kiri dan tidak boleh terlalu ke kanan. Karena kan kalau misal ke kiri banget, ke Cina banget misalnya, US akan melihatnya sebagai salah satu sekutunya China. Atau kalau misalnya ke US banget, sementara Indonesia investasinya dan mitra dagangnya kebanyakan Cina, itu kan juga mungkin tidak baik untuk ekonomi kita ke depan, seperti itu. Posisi non-blok sih menurut saya sih masih udah aman dan paling baik. Paling baik ya. Kita masuk lagi ke komen berikutnya dari @capitalmarket666. Itu artinya Presiden Amerika bekerja untuk rakyatnya dan melindungi bisnis di negaranya. Nah, ini agak-agak subliminal message nih. Presiden Amerika bekerja untuk rakyatnya. Emang presiden kita enggak? Kan kita baru mau melihat kinerjanya. Gimana? Semua presiden pasti akan membela kepentingan rakyat, itu normatif. Tapi memang dari era pertamanya Trump pun dia memang udah berniat ya untuk make America great again. Jadi memang kebijakan-kebijakannya memang pro kepada industri dalam negeri. Walaupun realitanya kan juga nggak bisa dipenuhi dari dalam negeri semua. Bahkan beberapa industri Amerika kan sebenarnya andil dari Cina juga besar. Besar ya. Jadi memang ya ini semacam jargon politik ya oke. Tapi kalau kita lihat memang ya Amerika juga mungkin realistis ya dengan situasi sekarang gitu ya. Dengan ya sekarang kita lihat blok juga semakin banyak ya, ada potensi BRICS, kemudian juga ada perang yang sebenarnya itu mau tidak mau menguras anggaran mereka juga, perang Rusia Ukraina ya, walaupun kita belum tahu, nanti mungkin Kak Sefti bisa cerita bagaimana di eranya Trump posisi Amerika terhadap Ukraine ya, karena di eranya Biden kan sangat full support tuh untuk senjata gitu. Bagaimana di Timur Tengah juga sekarang malah makin meluas ya. Sebenarnya orang berharap dengan hadirnya Trump, presiden Amerika yang
mungkin di era beliau kan tidak ada perangnya waktu itu. Jadi orang berpikir ya mudah-mudahan nanti di eranya Trump mungkin tidak akan ada lagi perang fisik gitu, walaupun perangnya berubah jadi perang tarif, perang dagang gitu. Tapi kalau disuruh milih kan orang pasti milih kayak lebih baik perang dagang. Iya, daripada perang fisik ya. Oke, Mbak, tapi ini kan semua artinya akan beresiko meningkatkan tingkat perlambatan ekspor kita. Dan apa yang bisa kita lakukan? Maksudnya kita memang non-blok, tapi kita belum bisa secara konkret menyelesaikan atau menjadi penjembatan perdamaian di antara beberapa negara ini. Apa yang bisa kita lakukan? Karena ekonom dari KOR itu udah bilang target 8% yang akan sulit diraih di tahun 2025, mungkin ekonomi kita hanya di 4,8 sampai dengan 5%, dan salah satu alasannya juga karena ekspor kita akan melambat. Ya memang sih salah satu yang menjadi perhatian adalah ketika perang dagang terjadi, itu ekspor kita akan lebih sulit dibanding sebelumnya. Apalagi kan dengan Make America Great Again itu US ingin kembali menarik investasi manufakturnya ke dalam negeri. Jadi daripada investasi di luar, balik lagi deh ke dalam negeri, kita ini di dalam negeri. Tapi dibanding itu, terkait itu semua, setidaknya Indonesia itu harus mampu untuk mengambil momennya apa? Mencari barang substitusi yang mendekati US atau mendekati China untuk mengisi tarif yang tinggi itu. Jadi sehingga kita itu bisa jadi market yang lebih murah bagi negara-negara lain yang mungkin kena tarif Trump. Paling di situ sih. Oke, nah sekarang artinya gimana? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah paling tidak sampai dengan akhir 2025, karena isu geopolitik ini masih mungkin akan terus terjadi sampai dengan akhir tahun nanti. Ya, selain soal substitusi produk tadi ya, sebenarnya pemerintah harus terus gencar soal pasar-pasar baru untuk ekspor. Ini sebenarnya sudah dilakukan ya dalam untuk beberapa produk. Cuma memang saya lihat penguatan peran dari KBRI yang perlu lebih ditingkatkan gitu. Jadi KBRI ini kan selama ini kadang-kadang mungkin ya kita suka lihat ya mereka sibuk sekali gitu dengan menerima pejabat-pejabat kita ke sana gitu. Tapi jadi fungsinya lupa. Iya, sebenarnya tidak bisa disalahkan juga ya teman-teman KBRI. Makanya ketika Presiden, sempat kita bahas juga di Editor View, memperketat perjalanan dinas luar negeri, saya berharap dengan demikian kan artinya waktu luang, bukan waktu luang, waktu dari ya buat teman-teman di KBRI di luar negeri itu jadi lebih luang. Apalagi misalkan besok kita ada beberapa expo di luar negeri seperti Osaka Expo, pokoknya banyak forum lah yang bisa dimanfaatkan itu untuk mencari pembeli baru, buyer baru gitu. Selama ini Kementerian Perdagangan sudah melakukan, saya lihat. Tapi harus lebih digencarkan lagi, misalkan di Amerika Selatan, di Afrika, terutama di Afrika Utara ya, yang sebenarnya secara ekonomi mirip dan orang-orangnya juga mirip dengan kita yang mayoritas Muslim, itu juga bisa. Saya rasa sih pemerintah sudah punya ya strategi, ya, blueprint atau ya, apa yang akan pasti dilakukan ya. Tapi tinggal ditingkatkan ya. Saya pikir dengan efisiensi yang Presiden minta, cuman jangan sampai mengurangi fungsi-fungsi tadi, fungsi-fungsi cari cuan ini gitu. Iya, semoga saja ya. Maksudnya kita tahu ada slogan habis gelap terbitlah terang, tapi ini kok rasanya nggak terang-terang ya kan? Kita kan tentu mau ada keterangan, kejelasan ya kan? Ya tentu kita berharap semoga apapun yang dilakukan pemerintah ini benar-benar bisa menjadi eksekusi yang real, tidak hanya menjadi wacana.